Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat, para jamaah yang sangat dicintai, alhamdulillah di pagi hari yang penuh barakah ini kita dikasih petunjuk oleh Allah dan dikasih kemampuan untuk mengikuti petunjuk. Wabil khusus di dalam menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir, dalam arti kita mengkaji ilmu Allah dan kita berzikir bersama-sama dengan yang lainnya berjamaah, yang mana ilmu Allah ini menjadi kekuatan bagi ruhan manusia. Begitu pula zikir kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan rajin mencari ilmu Allah oleh Allah? Kenapa kita diperintahkan banyak berzikir kepada Allah oleh Allah? Karena Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Allah menjadikan manusia dari dua unsur. Satu unsur jasmani, dua unsur rohani. Lalu Allah menakdirkan kedua unsur ini bisa kuat dan bisa hidup dengan makanannya dan minumannya. Maka Allah menyediakan faktor-faktor penyebab kehidupan jasmani, dan Allah menyediakan faktor penyebab kehidupan batiniyah atau disebut ruhani. Kalau faktor penyebab kehidupan jasmani kita sudah paham, dan faktor kehidupan jasmani yang dimaksud bukan sekedar untuk hidup saja, tapi kekuatannya, ketenangannya, keamanannya, kedamaiannya, kebahagiaannya, keuntungannya, keselamatannya, kan? Kesehatannya, kegagahannya, kecerdasannya, kan? Ketinggian derajatnya. Nah, ini yang dimaksud dengan faktor kehidupan. Karena kita tentunya dalam kehidupan dunia ini tidak hanya memerlukan makan dan minum saja, tapi kita dalam hidup sangat memerlukan ketenangan hati.
sangat memerlukan kebahagiaan dalam hati, sangat memerlukan juga kesehatan, sangat memerlukan juga kekuatan, sangat memerlukan kecerdasan, sangat memerlukan keamanan, kedamaian, ketertiban. Ini semua hal yang penting dalam hidup. Bukan hanya untuk hidup saja. Nah, jadi artinya bukan hanya makanan dan minuman saja yang kita butuhkan. Kebutuhan jasmani. Kan? Begitu pula rohani. Sama membutuhkan banyak hal. Nah, jasmani membutuhkan makanan, minuman, obat-obatan. Jasmani membutuhkan juga tempat, pakaian, kan? Kendaraan, rumah. Jasmani membutuhkan teman hidup, ya kan? Suami, istri, anak, orang tua, membutuhkan saudara, membutuhkan tetangga, membutuhkan teman, membutuhkan pemerintah, membutuhkan rakyat, membutuhkan majikan, membutuhkan pembantu, ya kan? Ini dalam hidup yang berhubungan dengan jasmani. Kita kan gak enak hidup sendirian, tanpa istri, tanpa suami. Kita berumah tangga juga tidak punya anak, ya gak enak kan? Ya kan? Berumah tangga puluhan tahun tapi gak punya anak. Kita juga sebagai anak, antara kita memiliki orang tua dan kita tidak memiliki orang tua, tentunya kan? Salah satu kebahagiaan dalam hidup adalah ketika kita masih memiliki orang tua. Orang tua itu walaupun sudah tua, orang tua itu ingat, walaupun bodoh, ya, orang tua itu walaupun dia artinya sudah tidak mampu apa-apa, tapi ketika kita masih punya orang tua, kita masih punya ketenangan hati, kebahagiaan hati. Apalagi di saat-saat tertentu, ya, kita butuh tempat untuk curhat dari manusia, tempat untuk curhat daripada manusia. Yang terbaik adalah orang tua kita dan guru kita. Itu yang terbaik. Ketika kita hari raya itu kan, kita sangat membutuhkan sosok orang tua. Maka sangat beruntung sekali dan harus bersyukur di antara kita yang masih memiliki orang tua. Muliakan orang tua, bahagiakan orang tua, berbuat baiklah sebaik-baiknya kepada orang tua. Ini pesan dari Allah Jalla Jalaluhu, pesan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wabil walidaini ihsana. Artinya kalian harus berbuat baik sebaik-baiknya. Ihsana itu maknanya kepada orang tua. Ini kebutuhan jasmani, ya. Kebutuhan jasmani juga butuh, di samping bisa melihat, butuh kenikmatan bagi penglihatan. Di samping bisa mendengar, butuh kenikmatan di dalam pendengaran. Artinya apa yang kita dengar itu nikmat sekali. Tidak sama ketika telinga kita mendengarkan pembicaraan yang membahagiakan dan pembicaraan yang menyedihkan, pembicaraan yang menakutkan, gitu kan? Pembicaraan yang ngeselin, gitu kan?
yang kedengaran oleh telinga kita. Tidak sama antara kita mendengar musik yang enak dan musik yang tidak enak didengar. Tidak sama ketika kita mendengarkan nyanyian suara gitu kan, yang bernyanyi yang bagus dan yang tidak bagus. Jadi semua jasmani ini kan sangat membutuhkan kenikmatan bagi jasmani. Bukan cuma makanan. Makan enak, tapi ketika kita melihat, mata kita nggak enak memandang dengan yang kita pandang. Ketika kita mendengar, ternyata telinga ini nggak enak mendengarkannya. Ketika kita mencium, dengan hidung ini nggak enak menciumnya. Ketika kita mencicipi, merasakan dengan lidah kita merasa tidak enak merasakannya. Ya? Ketika kita duduk, beda antara kursi empuk ya, dan kursi yang keras. Ya, keras. Sama nggak kira-kira? Ya nggak sama. Ya. Tuh, tangan kita begitu meraba yang halus dan yang korodok, sama nggak kira-kira rasanya? Ya enggak lah, kan nggak sama. Ya. Artinya semuanya jasmani ini membutuhkan banyak hak, kenikmatan. Inilah kebutuhan jasmani. Rohani juga sama, membutuhkan banyak hal, kenikmatan rohani. Ya. Apa yang paling urgent ya, yang bisa menutupi kebutuhan rohani ini ya, perlu diketahui ya. Yang paling urgent itu apa? Ada dua. Satu adalah menyerap ilmu Allah. Hati ini harus menyerap ilmu Allah. Nah, kedua, hati ini banyak mengingat kepada Allah. Catat oleh kita. Satu apa? Menyerap ilmu Allah. Kedua, hati banyak mengingat Allah. Ini akan menjadikan hati ini jadi hidup. Kan? Hati akan mengalami kehidupan yang sangat indah yang disebut dalam Quran hayatan thayyibah. Kehidupan yang indah. Kehidupan yang baik. Hati ini akan merasakan kelezatan. Ya, dalam rasa hati. Hati ini akan merasakan tenang, damai, ya, bahagia. Ya. Hati ini punya sandaran. Hati ini punya tempat curhat. Ya. Dengan banyak mengingat kepada Allah Jalla Jalaluhu, ada kita curhat kepada Allah, akan tenang hati. Ya. Ketika hati bersandar kepada Allah, akan tenang hati. Ketika kita menyerap ilmu Allah, yakni pengetahuan yang datang dari Allah, pengetahuan tentang Allah, tentang keberadaan Allah, tentang kesempurnaannya Allah, kemahasuciannya Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang segala kebaikan Allah, pokoknya tentang Allah, termasuk tentang perintah Allah dan janji-janjinya, larangan-larangan Allah dan ancaman-ancamannya. Nah, ketika kita mengenal ilmu tersebut, maka hati ini akan hidup. Hati ini akan tenang, hati ini akan damai, akan aman. Maka barusan sebelum naik ke panggung, ya cerita sama Pak Kades, ya cerita juga sama sebagian pengurus sama Ustadz Farid barusan. Alhamdulillah di sini pemuda-pemuda di sini ada pengajian sebulan sekali. Ada
juga yang setiap seminggu sekali. Maka Buya menyarankan harus setiap hari, harus ada majelis ilmu itu, harus setiap hari. Kita makan saja sehari berapa kali? 3 kali, kan? Itu makan untuk kebutuhan apa? Jasmani. Ruhani juga butuh makanan, butuh minuman. Kalau kita ingin tenang, menyerap ilmunya harus setiap hari. Maka ketika banyak yang bertanya ke Buya, apa yang menjadi sebab hati saya selalu banyak risau, hati saya selalu banyak galau, kan? Banyak bingung, banyak stres, dikit-dikit, aduh hati ini kesel, dikit-dikit sedih, dikit-dikit galau, dikit-dikit stres, kan? Sebabnya ingin tahu karena 2 hal. Satu, karena hati kamu kurang menyerap ilmu. Kedua, karena hati kamu kurang mengingat Tuhanmu. Hanya 2 masalahnya. Kalau hatimu setiap waktu, kan, menyerap ilmu Allah, ya, maka galau, stres itu akan sulit bisa menembus hatimu. Ya. Kalau hatimu setiap saat mengingat Allah, maka stres, galau, semuanya akan sulit bisa masuk ke alam hatimu. Bahkan setan yang sakti gagah tidak bisa sanggup masuk ke hati manusia yang hatinya saat itu sedang menyerap ilmu Allah dan saat itu hatinya sedang mengingat kepada Allah. Kan setan ini mengerumuni hati manusia tiap detik dan menit itu. Yang tidak bisa ditembus oleh setan adalah hati yang setiap saat menyerap ilmu Allah atau setiap saat mengingat Allah. Ya. Dan juga bangsa jin yang menguasai akal manusia, kan? Bangsa jin ini sehingga suka ada yang kesurupan, kesananya gila, itu kan? Nah, kenapa? Karena hatinya ini kosong. Saat itu hatinya tidak sedang menyerap ilmu Allah. Saat itu hatinya tidak sedang mengingat Allah. Mustahil Allah bohong, mustahil Allah menyalahi janjinya. Lihat dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah berjanji, ala bidzikrillah, ingatlah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnu, tenanglah, damailah, al-qulubu, semua hati hamba-hamba Allah yang hatinya mengingat Allah. Walaupun kita muslim, ya, ingat, tapi hati ini ya, kurang mengingat Allah. Di saat kurang itulah setan masuk. Di saat kurang itulah ya roh-roh jahat masuk. Tidak mungkin kesurupan yang hatinya mengingat Allah. Ya? Maka Buya sering menjelaskan di majelis-majelis ini. Suka ada kesurupan atau ngamat lalu kesurupan. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran yang menyalahi Islam. Kenapa? Karena Islam itu ajaran menyehatkan, mententramkan batiniah, lahiriah, kan? Menguatkannya, menyelamatkannya, mengamankannya, mendamaikannya, bukan malah jadi stres. Ya?
Bukan malah jadi rapuh, ya. Bukan malah dikuasai oleh jin, bukan malah dikuasai oleh setan. Lah, tidak. Kalau kita sering kesurupan itu artinya kita rapuh, ya. Kesananya ya jadi gila, kesananya. Pahami oleh kita. Malah sekarang kan ada ajaran ngamat-ngamat segala macam gitu kan. Akhirnya kesurupan. Harusnya yang kesurupan jadi sembuh, jadi sadar. Bukan yang sadar jadi ngaco. Pahami? Yang gila jadi normal, bukan yang normal jadi gila. Itu ajaran Islam. Paham tidak? Paham? Ya kan kesurupan juga nanti yang masuk wali. Kata siapa? Kata siapa wali? Cuma pengakuan kamu aja itu. Ya? Apakah kamu bisa membuktikan hakikatnya itu yang masuk wali? Ya kan nasihatnya bagus. Lebih baik nasihat dari yang normal ketimbang dari kesurupan. Kalau nasihat itu bagus, amar ma'ruf nahi munkar, mana yang lebih bisa dipercaya? Dari yang kesurupan atau dari yang normal? Dari yang normal. Kamu masih punya guru, kenapa tidak minta nasihat dari gurumu? Kenapa kamu menerima nasihat dari yang kesurupan, tapi dari gurumu sendiri kamu tidak menerima nasihat? Ya, malah kamu ngajinya kepada yang kesurupan. Kenapa tidak kepada ulama yang jelas-jelas normal, ya kan? Yang mata rantai keilmuannya jelas sampai Nabi, bukan dari yang remeng-remeng. Kalau kamu dari kesurupan itu dari remeng-remeng, kamu tidak jelas ini dari siapa. Jadi nanti gurumu itu kalau terima ilmu dari yang kesurupan, gurumu itu guru yang tidak jelas. Wali anu, saya wali anu. Wah, pedut ya. Kan? Kepedutan gitu kan. Jangan dipercaya. Jangan dipercaya ya. Pahami bahwa ajaran Islam ini ajaran yang menenangkan, ajaran yang menormalkan, ajaran yang membahagiakan, ajaran yang menguatkan, ajaran yang menyelamatkan, bukan terbalik. Bukan terbalik. Maka Allah berjanji, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Nah, lalu apa dalilnya? Kalau hati sedang menyerap ilmu Allah, hati akan tenang. Ya sama itu dalilnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Karena di antara makna mengingat Allah adalah mengingat ilmu yang Allah ajarkan, yang Allah wahyukan. Mengingat perintah-perintah Allah, mengingat larangan-larangan Allah, mengingat janji-janji Allah, mengingat ancaman-ancaman Allah bagi yang menyalahi aturan Allah. Ya? Mengingat berita-berita dari Allah, ini hati ini akan tenang. Kalau mengingat ilmu Allah. Makanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala di dalam memaknai, dalam mentafsirkan firman Allah, wala dzikrullahi akbar, demi mengingat Allah, akbaru adalah sesuatu yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling besar. Beliau mentafsiri ay wala dzikru ahkamihi akbaru hisnan, yakni demi mengingat semua aturan-aturan Allah yang Allah bentangkan kepada kita manusia dalam kehidupan kita di dunia ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Ketika kita mengingat itu akbaru hisnan, maka terbentuklah dalam jiwa kita, dalam hati kita benteng yang paling kuat, yang paling hebat, sehingga setan tidak bisa menembus hati kita. Pahami oleh kita. Dan lihat dalam tafsir, kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian ahla dzikri, ahli zikir.
In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang harus kita ketahui, kita harus bertanya kepada ahli zikir. Maka ahli tafsir mengatakan tafsir zikir di sini adalah ilmu, ai ahlal ilmi, yakni tanyakan kepada ahli ilmu. Kalau kalian tidak tahu, kalian tidak tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup ini, apa yang tidak boleh saya lakukan dalam hidup ini, tanya kepada ahli ilmu, kan? Apa kebenaran itu, kan? Apa kebatilan itu, kan? Tanyakan kepada ahli ilmu. Artinya harus ngaji, bahas fasalu ahlal dzikri itu kepada ulama. Paham? Dengan mengkaji ilmu Allah, hidup akan tenang. Makanya kalau kita lihat, kan, kehidupan para santri itu tenang. Kenapa? Kehidupan ulama tenang. Kenapa? Karena hari-harinya hatinya dipakai menyerap ilmu Allah. Dan juga orang yang banyak berzikir mengingat kepada Allah akan tenang. Hatinya digunakan untuk itu. Maka majelis-majelis seperti ini, ya, pengajian-pengajian ini harus diperbanyak oleh kita. Jangan seminggu sekali saja, ya, harus bisa setiap hari sekali, itu minimal. Artinya seperti kita makan sehari semalam satu kali. Wah, kurang dong, saya makan sehari semalam satu hari. Ya sama, ngaji juga kurang, berzikir juga kurang. Nah, alhamdulillah melalui niat mulianya Kang Edi, ya, Masya Allah, dalam menghauli putranya tercinta, yaitu yang Irfan dan almarhum Irfan Bustiar, Masya Allah, sehingga terwujud majelis ilmu dan majelis zikir. Dan ini pahalanya, ya, kita niatkan mudah-mudahan dilimpahkan kepada almarhum putranya. Oh, putranya kan belum balik, ahli surga. Ketika ini hamba Allah, kan, dihadiahi dari ganjaran amal, kan, maka kalau dia ahli amal akan ditambah oleh Allah, kan, pahalanya akan ditambah tinggi derajatnya oleh Allah Ta'ala. Kalau dia ahli selamat, ditambah nikmatnya oleh Allah. Kalau dia adalah orang yang sedang disiksa oleh Allah, boleh jadi diampuni oleh Allah dan dicabut dari siksaannya, lalu diangkat derajatnya oleh Allah dengan wasilah dihadiahi oleh kita daripada pahala amal soleh kita, ya. Dan ini disyariatkan di dalam Islam. Mudah-mudahan keluarga besar Kang Edi dan almarhum putranya semuanya oleh Allah digolongkan kepada ahli kenikmatan, ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli keberuntungan, ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga segala hajat kita dikabul oleh Allah. Sekian dari Buya, dan jangan lupa kepada semua jemaah terutama di Banjaran, Ahad sekarang adalah pengajian rutin bulanan di Simpang, ya, agar bisa hadir semuanya, pemuda pemudi. Ahad sekarang pagi adalah saatnya ngaji bulanan di Simpang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.